Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama seperti biasa, mari kita panjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena barokahnya Ramadan, karena ridhonya Allah, karena hidayahnya, karena taufiknya, rahmatnya Allah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali melalui satu channel, yaitu Lantaran SMTV, yang insya Allah dengan tiada halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang agung ini, bulan yang penuh barokah ini, ya, bulan penuh barokah, bulan agung, bulan suci, ya, kita senantiasa dikokohkan iman dan takwanya, sehingga kita menjadi golongan umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Sahabatku semua, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali, pada pertemuan kali ini saya akan kembali membagikan ijazah atau amalan, ya, berhubung ini di bulan yang suci, di bulan yang keramat bagi umat muslim, di bulan yang barokah, di bulan yang agung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan, sebuah ijazah yang tentunya murni secara islami. Jadi amalan ini amalan diambil daripada surat Al-Quran, ayat Al-Quran, ya. Dari yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah ijazah yang mengambil dari ayat suci Al-Quran. Maka dari itu di sini saya beritahukan kepada saudara-saudariku semuanya, bagi Anda yang memang niatnya baik, niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar memuaskan nafsu semata, ya silahkan diamalkan. Diamalkan dengan baik, dengan tata cara yang benar. Insya Allah barokahnya bulan Ramadan ini akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum ijazah saya berikan, saudaraku, ya, kembali saya mengingatkan bahwa di Lantaran SMTV ini tidak ada yang namanya mahar, ya, tidak ada yang namanya membayar. Jadi kalau masih ada di kolom-kolom komentar itu yang memberikan nomor dengan kode 088 sekian-sekian itu, ya, yang pakai huruf itu nulisnya, itu saya tegaskan sekali lagi, itu bukan bagian daripada Lantaran SMTV. Walaupun nama akunnya itu admin YouTube atau YouTube admin atau apa saja, dan mengatasnamakan ini nomor Gus Hadi atau hubungi Gus Hadi dengan nomor sekian, nomor ini, itu bukan dari saya, bukan pihak dari saya, dan tidak ada sangkut pautnya dari saya, dan tidak ada kaitannya pula dengan Lantaran SMTV. Maka apabila terjadi hal-hal yang tidak saudara-saudariku inginkan, seperti tertipu dengan mengeluarkan sejumlah uang atau untuk membeli syarat ini itu, untuk mahar ini itu, saya tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat. Maka dari itu saya menghimbau kepada saudara-saudariku semuanya yang saya cintai, jangan dihiraukan, jangan ditanggapi, jangan dicatat, ya. Karena saya ini masih mempersiapkan waktu yang benar-benar tepat, waktu yang benar-benar luang. Saya ingin memberikan akan membagikan nomor WhatsApp khusus dari Lantaran SMTV. Nah, jadi untuk yang sementara ini yang berkeliaran di komentar itu bukan bagian dari saya, bukan bagian daripada Lantaran SMTV. Makanya jangan dihiraukan, nggak usah dicatat, nggak usah dihubungi, biarkan saja,
ya. Contohnya seperti ini ya, yang ada di layar ini. Nah, ini contoh-contohnya yang seperti ini bukan dari saya ini. Ini bukan dari Lantaran SMTV. Walaupun itu mengatasnamakan saya, tapi itu bukan dari saya. Maka dari itu jangan dihiraukan. Karena apa? Karena saya tidak bertanggung jawab atas kerugian berbentuk apapun yang dikeluarkan melalui nomor tersebut. Nah, makanya apalagi zaman sekarang lagi sulit saudaraku ya, lagi sulit cari rezeki, jangankan mau cari uang, mau cari maaf nih minyak goreng aja susah ya, apa-apa semuanya naik, harga apa-apa naik lah. Daripada buat mahar yang nggak jelas, buat orang yang nggak jelas, mendingan uangnya disimpan saja buat kebutuhan keluarga ya, buat bekal Ramadan ini, buat buka puasa, buat sahur, itu lebih bermanfaat dan lebih bagus ya. Atau kalau merasa sahurnya sudah cukup, buka puasanya sudah cukup, ada uang sisa ya disedekahkan saja saudaraku ya, disedekahkan saja buat saudara-saudara kita yang berpuasa itu. Wah, memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan kita berpuasa, jadi pahalanya malah double-double gitu saudaraku ya. Ini himbauan dari saya, tolong diperhatikan, tolong diingat-ingat, dan tolong dilaksanakan ya. Jangan hiraukan yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan admin YouTube admin dan lain sebagainya yang berkeliaran di kolom komentar, baik video baru maupun video yang lama, karena sudah lama sekali dan sampai detik ini Lantaran SMTV sudah tidak ada yang namanya mahar, tidak ada yang namanya syarat-syarat tertentu. Jadi syaratnya ya seperti yang saya sampaikan di sini ya, saya sampaikan di video itu syaratnya, tata caranya ya udah saya sampaikan semua di sini. Tinggal saudara-saudariku mengamalkan. Dan untuk minta izin juga tidak harus WA ke saya, cukup komentar saja ya, Qabiltu atau Qabiltu Ijayah. Walaupun saya kadang belum sempat merespon ya, kadang ada yang saya respon dengan balasan, tapi ada juga yang cuma dengan like ya, itu sudah cukup. Tapi seandainya belum saya respon ya, mungkin karena kesibukan saya atau karena ya komentarnya bertumpuk-tumpuk banyak sekali, saya nggak sempat balas, tapi semuanya sudah sah ya, saya ikhlaskan, saya izinkan untuk diamalkan dengan catatan ya, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saudaraku ya. Baik, langsung saja amalan yang ingin saya bagikan, yaitu amalan sebenarnya ini serbaguna saudaraku, dan keutamaannya dari ayat ini, dari surat ini sangat banyak sekali, sangat besar sekali ya. Tapi salah satunya saja nanti saya sebutkan di sini ya, yaitu untuk meluluhkan hati yang keras. Ya, hati yang keras itu bisa disimpulkan, misalkan kita punya target cewek, ceweknya kok sulit sekali. Kalau memang cewek itu sekiranya bagus buat kita, Allah meridhoi, dengan ayat ini akan mudah sekali saudaraku ya. Jadi ayat ini nanti dibaca, berapa kali dibacanya, pokoknya simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip biar nggak gagal paham ya, biar nggak banyak tanya, nanti saya jelaskan ya. Dan salah satu keutamaannya membaca surat ini yang akan saya bagikan, yaitu bisa meluluhkan hati yang keras ya, hati yang kasar. Musuh juga bisa diluluhkan insya Allah, apalagi cuman urusan asmara itu kecil, asal niatnya baik. Jangan menyalahgunakan ayat ini dan jangan menafsirkan yang tidak semestinya, karena ini adalah ayat Al-Quran. Jadi ikuti alurnya, ikuti tata caranya, adabnya, sopan santunnya di dalam mengamalkan amalan ini. Baik, langsung saja. Ayatnya adalah ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran, surat yang paling pendek di Al-Quran. Jadi sangat mudah sekali untuk dihafalkan, dan mungkin saudara-saudariku semuanya juga sudah hafal. Ayatnya apa Gus? Ya, itu ayatnya surat Al-Kautsar saudaraku. Surat Al-Kautsar itu yang bunyinya bagaimana Gus? Mungkin ada yang pernah dengar surat Al-Kautsar, surat ini tapi nggak tahu, meskipun sudah hafal tapi nggak tahu kalau itu namanya surat Al-Kautsar. Jadi surat Al-Kautsar itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim,
inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gitu saudaraku ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini kalau yang sudah hafal alhamdulillah. Kalau yang belum hafal dihafalkan dulu. Nah, kalau sudah dihafalkan, bagaimana caranya membaca, mengamalkan ayat ini untuk meluluhkan hati seseorang? Nah, dibacanya berapa kali? Lah simak saudaraku ya. Jadi surat Al-Kautsar ini adalah ayat Al-Quran yang paling pendek, surat paling pendek, jadi paling sedikit, paling sedikit ya. Jadi mudah sekali dihafalkan. Cuman ada 3 ya, 3 ayat. Jadi inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Setelah selesai sebut nama yang dituju itu tadi, targetnya. Entah itu permasalahan asmara, entah itu masalah apa kayak ya, pokoknya orang yang keras kepada kita, masalahnya apa itu mungkin saudara-saudariku sendiri yang mengalaminya ya. Jadi intinya surat ini, ayat ini diamalkan, dibaca 3 kali ya, dibaca 3 kali. Setelah itu sebut nama si target. Dalam hati saudara berdoa, ya Allah semoga, nah tujuannya apa, tujuannya saudara-saudariku semuanya itu apa. Nah, membacanya kapan Gus? Membacanya sebenarnya kapan saja, tapi lebih bagusnya lagi saudara ya. Jadi lebih bagusnya lagi kalau habis sholat 5 waktu itu diwirid, baca 3 kali. Setelah selesai sebut namanya, dalam hati kita berdoa, atau baca ayat ini 3 kali, sebut nama si target, lalu berdoa, angkat tangannya mohon sama Allah. Apa tujuannya? Ini tidak main-main saudaraku ya. Ini tidak main-main, ini bulan Ramadan, ini bulan yang agung, makanya saya berikan amalan yang dari Al-Quran ini. Dan saya minta jangan untuk sembarangan ya. Sebenarnya ini juga saya nggak akan saya share ke sana kemari. Kalau untuk urusan asmara dan ini itu takutnya disalahgunakan. Tapi saya yakin, saya percaya insya Allah orang-orang yang ada di sini, saudara-saudariku semuanya yang bergabung di Lantaran SMTV ini adalah orang-orang yang baik. Makanya saya beritahukan, saya berikan amalan ini. Dan tidak hanya bisa meluluhkan hati seseorang saudaraku ya. Jadi surat Al-Kautsar ini keutamaannya itu banyak sekali. Salah satu ya, misalkan saudaraku punya usaha, ya entah apa saja usahanya, pedagang, ada juga yang usaha, pokoknya usaha. Setiap kali mau membuka usaha, baca ini surat Al-Kautsar, insya Allah berkah, insya Allah lancar usahanya saudaraku ya. Lalu membaca ayat ini di saat turun hujan, nah itu juga bagus. Nah ini ada lagi saudaraku ya. Jadi pas turun hujan ini kan musim hujan ya, tapi alhamdulillah di tempat saya udah 2 hari ini nggak hujan, cuman semalam itu hujan bentaran aja, cuma rintik-rintik. Jadi pas turun hujan baca surat Al-Kautsar ini 3 kali ya. Pas hujan turun langsung membaca. Misalkan lagi jalan berhenti dulu nggak apa-apa, berhenti dulu sebentar, baca ini 3 kali ya. Sebut namanya si target tadi kalau untuk meluluhkan seorang. Tapi kalau punya hajat lain ya hajatnya yang lain ya, disebutkan di situ, berdoa, insya Allah tidak akan tertolak doanya saudaraku. Tapi kalau saya yakin, kalau dari ayat-ayat Al-Quran saya yakin, asal jangan disalahgunakan, jangan ditafsirkan yang macam-macam. Jadi salah satu keutamaan surat Al-Kautsar tersebut adalah selain tadi bisa meluluhkan hati seseorang, bisa membuat lembut hati seseorang, yaitu tadi bisa dibaca ketika membuka usaha, insya Allah usahanya berkah, lancar, sukses ya, begitu saudaraku. Dan dan surat ini jika dibaca ketika turun hujan sebanyak 3 kali minimal, apapun hajatnya insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu buat ibu-ibu, nah ini buat ibu-ibu, buat mbak-mbak ya, saudara-saudariku semuanya yang gemar memasak, yang sudah berkeluarga, kebetulan suaminya keras kepala, kebetulan anaknya bandel, nakal, ya, sulit untuk diatur. Lah, ketika memasak bacakan ayat ini. Nah, dibaca saat memasak ya, sambil goreng kerupuk, lagi nanak nasi, lagi bikin memasak sayur, lah bacain ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Diulang lagi minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Insyaallah anak yang bandel, suami yang bandel pula, suami yang galak, suami yang keras kepala, keluarga yang tidak harmonis, insya Allah akan harmonis, akan lembut hatinya. Tapi kalau saya yakin, meskipun saya menggunakan kata insya Allah, karena apa? Karena semua yang bisa mengabulkan, yang bisa memutuskan, itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pribadi saya yakin bisa, saudaraku ya. Jadi ketika memasak itu ibu-ibu ya, mbak-mbak semuanya, sambil membaca itu insya Allah yang enggak di dalam keluarga yang kurang harmonis lah gitu ya ceritanya, itu semuanya bisa lembut hatinya dan menjadi baik. Lalu kalau kita ya, ini pas bulan puasa juga, ini kebetulan ya, bulan puasa kebetulan ya, baca surat ini pas makan sahur ya, dibaca sebanyak 7 kali, lalu ditiupkan di air minum, air putih ya, 7 kali ditiupkan lalu diminum, insya Allah siangnya tidak akan terasa haus dan terasa lapar. Nah, itu salah satu keutamaannya. Itu banyak sekali saudaraku, tidak hanya untuk meluluhkan hati seseorang, tapi banyak keutamaan barokahnya, manfaatnya daripada surat Al-Kautsar. Walaupun surat ini paling pendek di ayat Al-Quran, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan disalahgunakan, tetap fokus bahwa surat Al-Kautsar ini hanya sebagai perantara mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saudaraku ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang lagi videonya. Buat yang belum subscribe, ayo dukung terus channel ini ya, biar berkembang, banyak teman, banyak saudara. Nah, di sini supaya ya kita bisa saling mendoakan. Semakin banyak yang mendoakan, insya Allah semakin mudah terkabul dan mustajabah apa yang menjadi hajat-hajat kita. Sepertinya ya saudaraku ya, cukup sampai di sini dulu. Sebelum saya akhiri, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat saudara-saudariku umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat yang belum kuat berpuasa, saudara-saudari muslimku semuanya, muslimin muslimah yang belum kuat puasa, saya doakan mendapat hidayah, mendapat kekuatan zahir dan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa melaksanakan puasa Ramadan ini. Karena apa? Selain memang ini kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai syarat rukunnya Islam, bulan puasa ini juga kita semua ya, kita semua termasuk saya, tidak pernah ada jaminan tahun depan kita bisa berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang suci ini. Makanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Pada detik ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan, dengan bulan yang suci, yang agung ini. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperdekatkan diri kepada Allah, perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak tadarus, perbanyak sedekah, dan perbanyak amal-amal ibadah yang lainnya. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf saudaraku ya. Apabila ada yang benar, ada yang pas, mungkin ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kekhilafan, salah kata yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya, itu murni dari kekurangan pribadi saya sendiri. Makanya saya mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
ta'ala wabarakatuh.